Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Wari dari Basnas Kabupaten Bantul ya, Mbak? Iya, Jogja ya? Mas. Iya. Boleh, Mbak. Kemarin kan kita udah komunikasi terkait kendala yang dihadapi ya, Mbak ya. Boleh, Mbak, dijelaskan kendalanya apa terkait masalah penggunaan aplikasi Simban. Nanti kita coba bahas bareng-bareng untuk solusinya. Oh, iya. Silakan, Mbak Wari. Ya. Assalamualaikum Mas Dwi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gini kan ini ada instansi yang misalnya RSUD gitu, kan minta update data untuk NPWP-nya itu ditampilkan semua. Sedangkan ini udah jauh-jauh hari sih Mas itu minta registernya. Tapi kan NPWP-nya memang ada yang beberapa belum lengkap. Ini kemarin udah dilengkapi terus minta buat ditampilkan di bukti setor karena pihak pajak minta NPWP-nya itu ditampilkan di BSY-nya itu. Lah, itu gimana biar yang kemarin sudah ada NPWP-nya terus ini kita update itu tidak terjadi masalah, soalnya saya itu mengupdate-nya itu keseluruhan, nggak saya cek lagi gitu loh Mas, yang udah di update mana, yang belum mana gitu. Oke. Baik. Berarti permasalahan itu adalah kita mau update data NPWP dari Muzaki RSUD ya. Jadi dari Muzaki dari instansi RSUD tadi. Iya. Baik. Sebelumnya udah pernah melakukan update data menggunakan migrasi, Mbak? Belum pernah. Oh, belum. Ya, apa-apa. Berarti kita ini ya, Mbak ya, Dwi coba share screen dulu. Oh iya, siap. Terkait aku minjem akunnya dari sana ya, Mbak? Iya. Bantul. Nah, jadi untuk update data Muzaki, sebenarnya kalau kita cek data Muzaki itu kan kita lihat data Muzaki seperti ini ya, Mbak ya. Iya. Nah, ini pada Saiful Bakri dan lain sebagainya. Kalau kita klik, nah ini ada datanya semuanya. Ya kita mau update itu kan sebenarnya adalah NPWZ-nya ya, NPWP. Iya. Yang di sini ya Mbak berarti ya? Iya. Nah, oke, baik. Dari yang data yang Mbak Waris sudah memberikan, ini screen saya kelihatan nggak Mbak? Kelihatan Mas. Kelihatan ya. Oke, baik. Ini coba saya ganti dulu. Screen-nya saya matikan dulu sebentar. Saya ganti yang pakai Windows saja. Oke, kelihatan ya Mbak ya? Nah, untuk update data Muzaki sebenarnya nggak terlalu susah Mbak, cuman memang harus pertama-tama yang langkah pertama harus kita lakukan adalah kita siapkan formatnya dulu. Nah, caranya kita cek di bagian menunya di sini Mbak, aktivitas, administrasi Muzaki. Ada kan biasa kalau manual kita klik yang registrasi Mbak. Iya. Kalau yang migrasi kan kita klik yang migrasi ini Mbak. Nah, di sini ada yang namanya update data dengan migrasi. Nah, ini tinggal kita klik yang bagian update ini. Nanti tampilannya seperti ini. Nah, langkah selanjutnya adalah kita harus menyiapkan di sini ada keterangannya ya. Keterangannya ada jenis browser, siapkan data. Yang pertama kali yang kita lakukan adalah kita siapkan dulu datanya seperti ini. Berarti ada 4 kolom, ada nomor, ada NPWZ, ada nama sama gender. Nah, tadi alhamdulillah di sini udah disiapkan ya. Di sini ada nomor, ada NPWZ-nya sama nama sama NPWP. Kita coba cek ya Mbak ya, NPWZ-nya dengan nomor ini ada nggak NPWZ? Kita coba cek dulu. Ketemu satunya. Nah, kita masukkan aja nomor NPWZ-nya. Nah, ini Surya Hapsara ya Mbak? Iya. Nah, ini sama ya, Surya Hapsara. Nah, kita coba cek dulu. Ini udah ada NPWZ-nya belum? NPWP-nya masih kosong ya Mbak? Iya. Oke, nah ini yang dari 5 data tadi, ini salah satu yang kita lihat Pak Surya Hapsara ini, kita mau update NPWP-nya.
Nah, caranya tadi adalah kita buat dulu tabelnya seperti ini. Ini sudah kita buatkan, nih samplingnya ada 5, ya. NPWP-nya ada ini. Jadi untuk mengecek jadi untuk yang kolom A, B, C, ya, nomor NPWZ nama ini udah template-nya, Mbak. Jadi yang ini adalah data bakunya. Jadi harus ada nomor NPWZ-nya sama namanya. Kenapa harus ada NPWZ-nya? Supaya nanti pas kita update dia nggak ini datanya itu langsung masuk pada NPWZ yang ini. Tapi kalau nggak ada NPWZ-nya, nanti dia akan bisa jadi masuk ke yang namanya Surya. Yang pasti adalah untuk mengupdate data Muzaki, NPWZ-nya ini kalau bisa diisikan. Nah, terus yang kedua adalah namanya siapa. Nah, yang di kolom D ini adalah data yang mau kita rubah atau kita update. Seperti tadi yang kita mau masukkan adalah data NPWP. Cuman harus dipahami dulu, Mbak, harus dipahami dulu. Untuk yang kolom D ini ada aturannya. Aturannya seperti apa? Nah, ini di sini ada keterangannya. Kolom nomor NPWZ nama mutlak harus ada dan jumlah kolom harus 4 seperti tabel di atas. Jadi ini formatnya. Terus yang untuk yang kolom keempat, yang ini kita klik aja yang di sini. Nah, ini adalah format yang kita gunakan. Ya, tadi kan kita mau mengupdate NPWP. NPWP kan keterangannya ini, Mbak, ya. NPWP keywordnya adalah NPWP, tapi harus hurufnya kecil semua, Mbak. Nah, di sini kan NPWP besar. Saya ganti ya, Mbak, ya. NPWP. Oke. Ini sudah masuk, sudah sama. Nanti kalau misalkan kita mau mengupdate yang lain, misalkan kita mau mengupdate tanggal lahir, berarti yang kita gunakan adalah birthplace. Sorry, ini tempat lahirnya birthplace. Kalau tanggalnya adalah birthday, terus pekerjaannya occupation. Nah, yang di bagian keyword ini yang kita masukkan nomor. Jadi kalau kita lihat data yang sudah kita buat, yang tadi dikirimkan sama Mbak Wahri tadi juga, sebenarnya ini formnya udah benar, Mbak. Cuman tadi tinggal ini aja formatnya NPWP-nya tadi ya. Nah, ini tinggal kita cocokkan aja sebenarnya ya, tinggal formatnya aja. Terus gimana Mas cara untuk memigrasikannya? Kalau datanya kita yakin sudah benar seperti ini tinggal kita klik file, lalu download di file CSV. Nilai yang dipisahkan koma atau comma separated value kalau bahasa Inggrisnya. Ini kita save. Nah, ini ya Mbak ya, zakat PNS dari Kabupaten Kabupaten Bantul. Nah, ini saya save ya Mbak, saya taruh di dokumen aja. Sini saya save. Oke, datanya nanti akan ke download di sini. Ini saya buka aja foldernya. Oke, ini datanya sudah masuk ya Mbak. Terus kita cek dulu, benar nggak formatnya? Tinggal diklik kanan, terus di open pakai WordPad. Nah, ini udah benar ya Mbak. Pastikan adalah gini, kalau dalam migrasi, antar pemisah data ini kan ada nomor nih. Ini harus dipisahkan koma ya di sini. Ya, terus NPWP-nya koma. Ini nih koma. Mas di layar nggak kelihatan. Oh iya, sorry. Belum saya ini nih. Sebentar. Nah, ini saya ganti. Nah, pakai yang nih. Nah, ini sebenarnya mastiin aja Mbak, ya kan? Dipastikan kalau datanya itu yang tadi kita udah buka formatnya seperti ini, saya bukanya pakai Notepad. Ya. Nah, pastikan adalah di sini koma. Ya. Kalau kita menggunakan spreadsheet yang kita download seperti yang tadi caranya, itu insya Allah datanya itu pasti pemisahnya adalah koma. Cuman kalau kita menggunakan Excel atau menggunakan fitur yang lain, bisa jadi nanti di sini datanya itu adalah berubah menjadi titik koma seperti ini Mbak misalnya. Ini nggak bisa. Kalau titik koma seperti ini pasti nggak akan bisa. Datanya nanti pasti akan ditolak. Nah, ini kita pakai koma.
Nah, kalau kita pastikan datanya ini sudah benar, maka yang harus dilakukan adalah kita tinggal migrasikan, Mbak. Nah, cara migrasinya gimana? Nah, ini saya pakai entry screen aja ya, biar nggak bolak-balik. Nah, caranya gimana? Kalau ini kan datanya kita sudah punya nih. Tadi adalah datanya ini. Nih, yang RSUD ini ya, Mbak ya. Dia punya Bantul. Nah, sekarang kita masuk ke aplikasi Simbanya. Yang tadi kita ini ke close dulu. Ingat tadi ada di menu aktivitas, administrasi Muzaki, migrasi lalu update. Nah, menunya ada di sini ya, Mbak ya. Nah, kalau udah seperti ini sebenarnya caranya hampir sama dengan migrasi. Cuman tinggal kita buka filenya tadi. Jadi saya minimizekan. Saya kecilin ya, Mbak. Nah, tinggal kita klik drop and drag aja. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Nah, datanya sudah dimigrasikan. Cepat, Mbak. Kalau migrasi insya Allah datanya nggak terlalu lama ya. Nah, pertanyaannya, ini benar nggak data yang tadi kita masukkan itu ke update? Tadi kan NPWP-nya masih kosong. Kalau kita lihat di sini, ini NPWP-nya masih kosong ya, Mbak, tadi ya? Yang surat syarat. Nah, sekarang kita coba cek. Nah, sini NPWP-nya sudah masuk. Nah, kita cek benar nggak 254, 254, 251. 254, 251, sekian-sekian. Nah, datanya sudah masuk sama seperti yang tadi data kita update. Terus, Mas, ini kan datanya cuma 5. Sampelnya kan tadi 5 ya, Mbak? Ya. Sampelnya tadi 5. Kalau misalkan datanya itu ada pertanyaannya biasanya kan, sampel mah dikit, Mas, gitu kan. Kalau datanya ada lebih dari 100, gimana, Mas? Caranya sama aja, cuman data yang di sininya pasti listnya nanti akan jadi lebih panjang. Ya, terus nanti tinggal kita masukkan. Yang harus dipastikan adalah nomor, NPWZ, nama, ini wajib ada. Nanti tinggal data yang di yang keempat ini baru kita masukkan data yang mau kita migrasi atau kita mau update. Gitu, Mbak Wari. Ya. Ada yang mau ditanya lagi, Pak? Oh ya, berarti itu update-nya harus satu-satu ya, Mas? Kalau NPWP sendiri gitu ya? Betul, update-nya memang harus satu. Kalau misalkan kita lihat, ini kan data Muzaki ya, Mbak ya? Nah, ini kan ada banyak nih, Mbak. Ada tanggal lahir, tempat, dan lain sebagainya. Terus ada alamat. Kalau misalkan kita mau ngupdate, kita punya datanya masing-masing, ini satu-satu kita ngupdate-nya. Karena kenapa? Di sini, kolom yang nomor 4 itu kan data terakhir ya, Mbak ya? Data yang mau kita update itu cuma satu kolom. Jadi kita sebenarnya adalah ngupdate-nya itu per data. Jadi nggak bisa kita punya data Muzaki banyak, seperti migrasi Muzaki ya. Kalau Muzaki kan udah ada semua nih, udah ada semua datanya, terus masih kita masuk. Nah, kalau untuk yang update ini hanya data per masing-masing kolom yang mau kita update tadi, gitu. Ya. Oke, Mbak Wari, itu tadi untuk penjelasan terkait update data menggunakan migrasi ya. Jadi nggak terlalu sulit. Cuman yang harus dipastikan adalah kita siapkan dulu 4 kolom. Ya kan, yang pertama nomor, yang kedua NPWZ-nya, terus yang ketiga adalah nama ya. Nama, terus yang kolom keempat adalah data yang mau kita update. Nah, data yang mau kita update itu ada di sini. Nah, pokoknya ada aturannya itu di yang sorry, ini belum di screen. Data yang kita update itu, nah ada di sini di Muzaki migrasi yang update ini. Nah, pokoknya ketentuannya ada di sini, ini bisa dibaca sendiri. Terus nanti yang di bagian untuk yang kolom nomor 4-nya itu ketentuannya di sini. Yang kita masukkan yang keyword ya, Mbak. Oh ya. Nah, yang keyword. Nah, bukan yang di keterangan. Kalau keterangan ini kan hanya memberikan keterangan, kita mau ngupdate nama, ya bentuknya name. NPWP cuman kecil semua. Itu, Mbak. Ya, untuk penjelasannya, mudah-mudahan penjelasan singkat ini bisa membantu Mbak Wari ya untuk memanajemen terkait data Muzakinya, ya.
Ya, Mas. Cukup Mbak Wari ya untuk penjelasannya ya. Cukup, Mas. Terima kasih banyak, Mas, sudah Oke. dibantu. Oke, alhamdulillah. Nita, nanti rekam dulu.